Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Selamat pagi semuanya. Kali ini kelas 8B akan membawakan sebuah drama tentang nenek-nenek yang suka menculik anak kecil. Nenek tersebut bernama Nenek Pakande. Legenda Nenek Pakande berasal dari Sulawesi Selatan. Maka dari itu, saksikanlah drama Legenda Nenek Pakande dari kelas 8B. Selamat menyaksikan. Beruntung sekali mereka dapat kabur dariku. Aku adalah Nenek Pakande. Aku sangat suka anak kecil kujadikan sangkatan. Dagingnya yang segar membuat jiwaku semakin sakti. Tidak ada yang bisa mengalahkanku. Bermula kita dipuji tepatnya di Kabupaten Sopeng. Terdapat suatu daerah yang kehidupan penduduknya tentram, damai, dan sejahtera. Pada suatu ketika, suasana tenang dan damai tersebut terusik oleh kedatangan sosok siluman sakti. Ya, sosok tersebut adalah Nenek Pakande. Dira, anak kamu sudah kelas berapa? Sudah mau tamat TK dia itu. Di mana rencananya mau lanjut sekolah? Rencananya cari sekolah yang dekat-dekat aja. Bagus itu, biar nanti jemputnya nggak kejauhan. Iya, benar. Gimana kalau kita panen jambu yang ada di kebun? Oh iya, ayo. Ayolah, Pak, ayo bantu panen jambu. Oke.
iya, ayo. Nah, bapak dan ibu mau pergi, kalian jamu dulu ya. Ingat pulang jika matahari sudah mau terbenam. Iya, Pak. Saat matahari mulai terbenam, beberapa dari mereka memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Namun, Intan, India, dan Lia masih ingin melanjutkan permainannya. Teman-teman, waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore. Ayo kita pulang. Hasil pulangnya ini sudah seru. Tapi kita harus pulang sekarang. Jika tidak, kita akan diculik nenek Pak Kandi. Haha, kalian percaya dengan mitos nenek Pak Kandi? Lagian nenek Pak Kandi nggak beneran ada kali. Sudah, Kak, biarkan saja mereka jika masih ingin bermain. Kita pulang saja. Ya, ayo. Tanpa mereka sadari, mereka sudah dipantau dari jauh oleh nenek Kakande. Melihat suasana yang sangat sunyi, tak ada seorang pun yang berlalu lalang di sekitaran. Nenek Kakande menggunakan waktu itu untuk menculik ketiga anak tersebut. Kenapa tiba-tiba berasa? Apaan nih? Asalnya kebetulan banget. Lari, ada nenek Pak Kandi. Kalian tidak akan dapat kabur dari diriku. Tak lama kemudian, ibu dan ayah pulang dari kebun jambu. Melihat anak-anaknya tak ada di rumah dan halaman rumah yang dipenuhi dengan asap, ibu pun tersadar bahwa anak-anak mereka telah diculik oleh nenek Pak Kandi. Kenapa rumah kita berasap? Kemana perginya anak-anak? Ada apa ini? Tolong, anak saya hilang. Ayo kita cari bersama. Sampai larut malam warga mencari anak itu, tapi hasilnya masih saja nihil. Akhirnya mereka memutuskan untuk meminta bantuan kepada kepala desa. Ada apa kalian malam-malam kemari? Tolong Pak, ada anak warga yang diculik. Kami sudah mencarinya, tapi belum bisa menemukannya. Oh begitu, ayo kita cari bersama-sama. Pencarian pun dilanjutkan hingga hari menjelang pagi. Pencariannya kita hentikan sementara. Pulanglah kalian untuk makan dan beristirahat. Jika nanti hari sudah benar-benar terang, berkumpullah di balai desa. Syukurlah sudah tidur. Wah, ngantuk lagi. Sebaiknya saya membuat kopi. Tanpa disadari ketika membuat kopi, anaknya telah diculik oleh nenek Pak Kande. Kemana anakku? Tolong, tolong, anakku hilang. Bapak, kemana anak kita? Tadi saya membuat kopi.
Saat saya kembali, tiba-tiba anak kita hilang. Ayo kita lapor ke kepala desa. Ketika para warga berkumpul di balai desa untuk melanjutkan pencarian, mereka dihampiri oleh sepasang suami istri yang melapor kehilangan anaknya. Tolong, bayi saya diculik. Tenang dulu, bisa kamu ceritakan bagaimana bayimu bisa hilang? Pagi tadi di teras rumah, anak saya tertidur. Lalu saya pergi untuk membuat kopi, namun saat saya kembali, bayinya sudah hilang. Aku sudah cari kemana-mana, tapi tidak ketemu. Di tengah perkumpulan itu, ada anak yang akan bicara. Sebenarnya hilangnya anak-anak kalian adalah ulah nenek Pak Kandi. Semua mata mengarah ke asal suara yang ternyata milik seorang anak muda bernama Lordu. Lalu bagaimana kamu bisa yakin bahwa itu ulah nenek Pak Kandi? Bukankah kabar itu sudah tersebar ke seluruh desa bahwa ia adalah siluman yang suka memangsa anak kecil? Lalu apakah kamu punya cara untuk menangkap nenek Pak Kandi? Satu-satunya cara yang ditakuti oleh nenek Pak Kandi adalah Raja Buku Pitu Repa Rawu Ali. Dia adalah seorang raksasa berbadan besar. Dia juga suka memakan manusia, tapi hanya manusia jahat yang dibuatnya. Namun tidak ada yang tahu keberadaannya sekarang. Nenek Pak Kandi memang sakit, tapi saya punya cara untuk melawannya. Bagaimana? Saya membutuhkan beberapa ekor gula, kulit rebung kering, dan batu besar. Kemudian 1 ember penuh berisi busa sabun. Mau kamu apakan semua bahan ini? Kumpulkan saja semuanya di rumah saya. Ketika semua sudah siap, akan saya beritahu rencananya. Kalian sudah mendengar apa yang dikatakan Kak Budi. Tolong carikan lalu kumpulkan semua di rumahnya. Yang kamu butuhkan sudah tersedia. Jadi, apa rencanamu? Jadi begini, saya akan menggunakan kura-kura sebagai fitur raksasa, dan busa sebagai air liur, dan kulit rebung kering sebagai pembesar suara. Jadi kamu mau menyamar sebagai Raja Bangku Pitu Repa Rawu Ali. Betul Pak. Ya. Sedangkan belut dan batu besar itu, Nah, nanti ketika nenek Pak Kandi sudah masuk rumah, tolong letakkan belut itu di tangga, lalu batu besar itu di bawah tangga. Satu lagi, kita membutuhkan anak kecil untuk memancing perhatian nenek Pak Kandi. baiklah, ayo kita jalankan rencanamu. Tapi apa pasti nenek Pak Kandi akan datang kembali? Nanti malam perintahkan semua warga untuk mematikan lampu rumah mereka. Biarkan rumah ini terang sendiri, ditambah lagi anak kecil. Nenek Pak Kandi pasti akan datang. Malam pun tiba. Sesuai rencana, tidak ada satupun rumah yang menyalakan penerangan. Hanya rumah Lordu yang terang benderang. Dan malam itu, nenek Pak Kandi kembali melancarkan aksinya untuk menculik anak-anak. Kenapa semuanya gelap? Apakah semua penduduk takut padaku? Hanya rumah itu yang menyalakan penerangan. Aku mencium aroma anak kecil di sana. Ada anak kecil di sana yang sangat dijaga ketat oleh kedua orang tuanya. Tanpa merasa curiga, nenek Pak Kandi langsung masuk ke dalam rumah. Dia merasa sangat senang karena menemukan mangsa untuk makan malamnya. Nenek Pak Kandi yang sedang mencari anak itu dikejutkan dengan suara. Hei Nenek Pak Kandi, apa yang kau lakukan di rumah ini?
Menyingkirlah dari rumah ini. Siapa kamu? Berani sekali mengusirku. Apakah kamu sudah lupa denganku? Aku adalah Raja Bungkung Pitu Reparawo Ale. Tidak mungkin kau Raja Bungkung Pitu Reparawo Ale. Pergilah dari rumah ini. Jangan pernah kembali ke desa ini lagi. Aku tidak percaya. Nenek Pakande, kamu benar-benar membuatku sangat kalah. Mendengar suara kura-kura jatuh dan air busa dijadikan sebagai air liur, Nenek Pakande pun mulai merasa ketakutan. Cepat keluar dari sini. Jika tidak, aku akan memakanmu. Baik-baik, aku akan pergi. Nenek Pakande yang merasa ketakutan pun berjalan mundur keluar sambil melihat sosok besar di hadapannya. Namun, Aduh, kepalaku. Nenek Pakande yang sama sekali tidak menduga bahwa para warga merencanakan untuk menangkapnya. Nenek Pakande terpeleset dan kepalanya terbentur mengenai batu. Tapi dengan kesaktian Nenek Pakande, dia berlari dan meninggalkan pesan. Saya akan memantau anak kalian dari kejauhan dengan cahaya rembulan di malam hari. Nenek Pakande akhirnya pergi dari desa dan tidak kembali lagi. Sayangnya anak-anak yang diculik Nenek Pakande sudah dimangsal. Maka dari itu pentingnya mematuhi nasihat orang tua. Disiplin waktu, tidak bermain saat petang. Sekianlah drama legenda Nenek Pakande dari kelas 8B.